tu ahu padara muridi maiwe di hari-hari mapehae kololiye lahet apa deo mone woro mone penyi buka dak odau peketeme mapehae kololiye liae lahet apa muri lok no migu tagah nguru pidu tau dua takba dua nguru dok pero rowina anuna niki muri dau peju muri ama di pendeta Stefanus Pandi sarjana teologi maiwe di mati tu hela ulau jemaat dimohon berdiri. Ketika badai topan dunia menerpa, Tuhan adalah tempat perlindunganku. kesukaran hidup, kesakitan, bahkan kematian sering mengoyakkan iman kita. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan bersabda, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan Allah yang menunjukkan kasih setianya dengan ajaib pada waktu kesesakan. Nyanyikan Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita memulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudari, nas yang membimbing kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal 4
ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinlah teguh. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Namun Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering khawatir. Tuhan, tolonglah kami untuk tetap percaya kepada Engkau selalu bersama kami, dan Engkau terus bekerja untuk kebaikan semua manusia yang Engkau cintai. Amin. Kita Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mazileta keloe nara ruinga gedi, behai behu bahaya, bemau ne adaya, neke yang buri, majulah andi, bemau erohi muri, neha lalu duya. Dengarlah sabda Allah, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Syukur kepada Allah. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah
Marilah kita memuji-muji nama Tuhan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa. Tibalah saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus mau menyertai kami, sehingga kami mampu untuk mengerti dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab Dia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Immanuel. Salam.
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita ada dalam ibadah Minggu Paskah yang ke-6 di tahun 2020. Dan kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing. Kita juga ada dalam perayaan Bulan Bahasa dan Budaya. Tema renungan kita pada hari ini adalah janji penghiburan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita melihat janji penghiburan atau mendengar janji penghiburan, biasanya janji penghiburan ini diucapkan oleh orang lain atau pihak lain kepada sesamanya. Dan bila janji penghiburan ini diucapkan oleh seseorang atau pihak lain, dalam kenyataannya kita akan mendapati bahwa janji penghiburan itu pertama-tama dapat digenapi, dapat dilakukan, atau apa yang dijanjikan sesuai dengan perbuatannya. Juga janji penghiburan itu dapat diucapkan oleh orang lain atau pihak lain, akan tetapi janji-janji itu tidak dapat diwujudkan. Nah, ini yang biasanya jadi persoalan. Janji tapi tidak pernah digenapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita berhadapan dengan berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Dan karena itu kita tidak dapat menolong diri kita sendiri, tetapi kita membutuhkan pihak lain atau orang lain. Hal yang sama dialami oleh murid-murid Yesus melalui bacaan kita pada hari ini, yaitu bahwa di antara murid, mereka sedang mengalami kegelisahan, kekecewaan, dan bertanya-tanya. Karena Yesus mengatakan bahwa akan ada dari antara mereka yang menyerahkan Dia kepada orang-orang berdosa. Dan karena itu di antara murid, mereka mulai menduga-duga dalam hati, siapa di antara kita ini? Dan ini membuat perasaan murid-murid itu tidak tenang, gelisah, dan ini menjadi sesuatu beban di antara mereka. Juga perasaan yang dialami oleh murid-murid ini disertai dengan ucapan Yesus bahwa sebentar lagi Dia akan pergi dan meninggalkan murid-murid. Mereka tidak akan melihat Dia lagi. Apabila ada orang yang mengucapkan demikian kepada kita,
apalagi orang itu sudah begitu akrab dengan kita dan kita sangat hormati dan kasihi, dengan mengatakan bahwa dia akan pergi dan tidak akan berjumpa lagi dengan kita, pasti kita juga akan merasa terharu, akan merasa kecewa, akan merasa kesepian karena kita akan berpisah atau akan ditinggalkan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, melalui tema renungan kita hari ini, satu pertanyaan datang kepada kita. Apa maksud Yesus memberi janji penghiburan kepada orang percaya? Apa maksud Yesus memberi janji penghiburan kepada setiap saudara dan saya yang sedang menjalani kehidupan ini dan kita berhadapan dengan rupa-rupa masalah seperti pengkhianatan atau mengalami kesepian karena berpisah dengan orang lain. Melalui bacaan kita hari ini, maksud Yesus memberi janji penghiburan yang pertama, kita lihat dalam ayat 15, yaitu supaya orang percaya mentaati perintah-perintah Tuhan karena kasih. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 15 ini sebetulnya masih ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam kaitan dengan doa yang dapat dilakukan oleh murid-murid atau orang percaya. Sedangkan dalam ayat 15 ini, dia menekankan tentang mentaati perintah-perintah Tuhan karena kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kasih adalah tema utama dalam Injil Yohanes. Karena dalam Injil Yohanes ditemukan lebih dari 40 kali digunakan. Dan yang digunakan dalam Injil Yohanes itu ditemukan dalam dua kata, yaitu kata benda dan kata kerja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita mengasihi seseorang, pasti kita akan menghormati nama orang itu. Pasti kita tidak akan menggunakan nama orang itu dengan cara merendahkan atau secara sembarang. Kecuali kalau kita sudah jengkel. Kita bisa jual nama orang lain. Sedangkan istilah menuruti dalam ayat 15 itu berarti menghargai atau menyimpan atau memelihara dan melakukan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Yesus memberikan janji penghiburan kepada kita adalah supaya saya dan kita semua taat kepada Tuhan, melakukan perintah-perintahnya adalah bukan untuk mendapatkan jawaban atas doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi maksud di sini adalah kita mentaati
Tuhan dan perintah-perintahnya adalah oleh karena kita mengasihi Tuhan. Nah, ini yang membedakan sikap orang dewasa dan anak kecil. Anak kecil biasanya mau ulang tahun atau hari raya, misalnya Natal, dia akan taat Bapa dan Mama karena Bapa dan Mama akan kasih dia hadiah. Nanti selesai itu, dia punya motivasi taat kepada Papa dan Mama berubah. Nah, kadang-kadang orang Kristen, anak-anak seperti begitu. Dia mau taat, Tuhan punya kehendak, mau melayani, mau setia beribadah, takut berbuat dosa. Dia punya tujuan supaya dia minta apa Tuhan kasih. Beda halnya dengan orang dewasa. Kalau dia sudah mengasihi seseorang, dia pasti akan jaga orang itu. Demikian juga orang Kristen yang dewasa. Dia mentaati perintah-perintah Tuhan, setia berbuat baik, melayani dengan segenap hati, karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan ini yang dikatakan oleh Yohanes dalam ayat 15. Bahwa Yesus menjanjikan penghiburan bagi orang percaya, supaya orang percaya mentaati perintah-perintah Tuhan karena mengasihi Yesus dengan segenap hati. Amin. Yang kedua, apa maksud Yesus memberi janji penghiburan kepada orang percaya? Yesus memberi janji penghiburan kepada orang percaya supaya orang percaya disertai oleh Roh Kudus. Mari kita lihat dalam bacaan kita ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dalam ayat 16 sampai dengan ayat 18 ini, pertama-tama kita menemukan pribadi daripada Roh Kudus. Dan ada dua istilah yang dipakai di sini, yaitu penghibur atau penolong, dan yang kedua adalah roh kebenaran. Penghibur atau penolong berasal dari istilah parakletos yang berarti mendampingi untuk menolong. Itu berarti bahwa Roh Kudus tidak akan mengambil alih tanggung jawab orang percaya. Tetapi Roh Kudus akan bekerja di dalam dan melalui orang percaya. Dan ini menandaskan bahwa manusia itu adalah pribadi, bukan robot. Sedangkan Roh Kudus dalam sebutan roh kebenaran, itu menunjuk bahwa Roh Kudus itu memberikan ilham dan menerangkan firman Allah kepada orang percaya. Sehingga Roh Kudus itu tidak akan berdusta. Itu Roh Kudus. Demikian juga dalam bacaan kita tadi, ada istilah
yatim piatu. Yatim piatu di sini berarti tanpa penghiburan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari pengenalan akan pribadi Roh Kudus ini, Tuhan berkehendak agar sebagai orang percaya kita dapat dipenuhi dengan Roh Kudus, kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus, jikalau dalam segenap hidup kita, usaha-usaha yang kita lakukan tiap-tiap saat adalah usaha-usaha untuk memuliakan Yesus Kristus dan melakukan firman Allah. Jadi usaha di sini bukan sekedar lapangan pekerjaan. Tetapi usaha di sini bicara tentang segala aktivitas hidup orang percaya. Bila orang percaya punya tujuan, segala aktivitasnya adalah memuliakan Tuhan, maka dengan demikian Roh Kudus akan menuntun kehidupan orang percaya tersebut. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus menjanjikan penghiburan kepada orang percaya supaya orang percaya disertai dengan Roh Kudus. Maka yang dapat kita lakukan dalam hidup kita adalah hendaklah saya dan kita semua dalam menjalani hidup ini jangan membiarkan diri kita merasa seperti yatim piatu. Apalagi kalau ada persoalan hidup. Kadangkala kita merasa bahwa tidak ada penolong. Tuhan tidak menghendaki kita seperti itu. Demikian juga Yesus menjanjikan penghiburan supaya kita yang menjalani hidup ini janganlah kita selalu bersusah hati. Mungkin karena ada orang mengkhianati kita, atau mungkin karena kita berpisah dengan orang lain karena sesuatu hal. Kesusahan itu ada, tapi kesusahan itu firman Tuhan katakan tidak boleh menguasai hidup kita. Kalau kesusahan itu menguasai diri kita, itu berarti bahwa kita tidak percaya bahwa Roh Kudus itu ada berserta dengan kita. Demikian juga kepada kita semua, bila kita menyadari bahwa Roh Kudus menyertai kita, maka hendaklah kita berusaha untuk memiliki daya atau kekuatan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena daya itulah yang dapat memberikan kepada kita kekuatan, tidak saja untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, tetapi supaya persoalan hidup tidak menguasai dan melindas hidup saya dan kita semua. Kalau kita tidak punya daya, ada masalah sedikit, kita sudah kacau balau. Kita merasa bahwa itu menjadi persoalan yang besar. Selanjutnya, jika kita menyadari bahwa Roh Kudus beserta kita, persoalan dan pergumulan hidup boleh ada, ya, termasuk pandemi COVID-19 ini. Tetapi kita tidak boleh kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Memang untuk hari esok sebagai manusia, misteri bagi saya dan kita semua.
Tapi bila kita selalu berusaha untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita, dan bila kita menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, maka wajar apabila kita tetap memiliki pengharapan dalam hidup ini sekalipun hidup ini penuh dengan pergumulan, kesulitan, dan tantangan. Yesus menjanjikan penghiburan bagi orang percaya supaya orang percaya disertai dengan Roh Kudus. Dan penyertaan Roh Kudus itu telah dianugerahkan oleh Allah kepada hidup saya dan kita semua. Yang ketiga, apa maksud Yesus memberikan janji penghiburan kepada orang percaya? Supaya orang percaya menikmati kasih Allah. Mari kita lihat dari ayat 19 sampai 21. Dalam ayat 19 sampai 21, kita akan menjumpai di situ manifestasi Yesus atau penyataan diri Yesus. Dalam ayat 19, Yesus menyatakan diri kepada murid-murid setelah dia bangkit dari antara orang mati. Sedangkan dalam ayat 20, manifestasi Yesus itu akan ditandai dengan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sedangkan dalam ayat 21, manifestasi Yesus kepada orang percaya, kepada Bapak, Mama, saudara-saudara, dan saya pada saat ini. Itu berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa jika kita mengasihi Bapa dan Anak, maka kasih Bapa dan Anak akan diberikan kepada kita dan akan tinggal di dalam hidup kita. Untuk itu, maka dalam menjalani kehidupan ini, saya dan kita semua pertama-tama haruslah berserah kepada Tuhan. Kita harus mengasihi firman Allah. Kita harus berdoa dan taat. Dan memiliki hubungan yang lebih mendalam dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Jika itu kita lakukan, maka keselamatan yang berarti kita akan masuk surga, tetapi berserah diri dan menundukkan diri kepada Allah berarti surga datang dalam hidup kita. Dengan demikian, janji penghiburan dari Yesus tidak saja sebuah janji, tetapi janji itu telah menjadi nyata dalam hidup orang-orang percaya. Karena itu, marilah kita kembali dalam hidup kita masing-masing. Marilah kita memeriksa diri kita masing-masing dengan jujur, bahwa dalam kehidupan ini kita bergumul dengan berbagai kondisi atau keadaan yang kadangkala mengecewakan diri kita. Baik dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, juga ketika kita harus pergi dan memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Yesus memberikan janji penghiburan kepada kita, supaya kita jangan putus asa, tetapi sebaliknya nikmatilah segala pemberian Allah dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus
yang telah ada dalam hidup kita. Hendaklah dengan kesadaran ini kita masih memiliki kekuatan dan pengharapan untuk menjalani hidup kita dengan segala perjuangan hidup. Karena tujuan kita bahwa hidup ini harus berusaha untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menolong kita semua. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Saya jemput kita semua berdiri. Kidung Jemaat 280 dalam bahasa daerah. Manongakau ngaparahaya padeo ama monetao dope era liru ngarai wawa dedo hayanga daurai wawa manongakau Persembahan syukur. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan juga kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Bahkan di tengah rumah tangga Kristen dimanapun berada saat ini. Kami percaya pujian kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Kami juga sudah mendengar sedikit firman-Mu. Biarlah itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan kami, persembahan syukur, persembahan nazar maupun persembahan perpuluhan kami. Kami mohon Engkau berkati semua persembahan kami ya Tuhan, agar menjadi satu alat yang berbau harum untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi, lebih khusus Jemaat Immanuel Epura di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga, mengampuni segala dosa dan kecemaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah.
Marilah kita persiapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami sungguh merasa bersuka cita dan bersyukur karena janji penghiburan adalah suatu kenyataan dalam hidup kami umat-Mu. Kami telah diberikan Roh Kudus berdiam dalam hati kami. Dan karena itu kami tidak pernah merasa sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Kuasanya, hikmatnya, pengajarannya senantiasa tersedia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengangkat segala ucapan syukur kami kepadamu oleh karena berkat yang telah kami terima dalam hidup kami, yaitu bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam minggu ini bertemu dengan ulang tahun kelahiran, juga bersama dengan setiap suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan. Kami juga menemui berbagai berkat. Karena itu, kami kembalikan puji dan syukur hanya bagi hormat nama Tuhan. Allah Bapa di surga, kami datang dan membawa semua yang menjadi pergumulan dalam hidup kami masing-masing. Kami menyerahkan kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Kami ada bersama dengan mereka yang berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah tinggal maupun di rumah-rumah sakit. Berkatilah segala perawatan yang mereka jalani supaya mereka sembuh. Kami juga ada bersama dengan mereka yang bekerja, tetapi oleh karena kondisi pandemi COVID-19 akhir-akhir ini, mereka harus perhitungkan sungguh-sungguh segala pemenuhan kebutuhan dalam keluarga. Ya Allah, tolonglah kami. Kami juga ada bersama dengan mereka yang dalam bangku pendidikan. Tuhan, tolonglah kami yang belajar di rumah. Kami juga ada bersama dengan para janda, duda, balu, yatim piatu. Bersama dengan orang-orang terlantar, kiranya jadikanlah kami menjadi sesama untuk menyatakan cinta kasih Allah dalam hidup mereka. Bapa di surga, kami datang bersama dengan pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kabupaten dan Kota Kupang. Kami ada bersama dengan masyarakat dunia yang sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Ya Tuhan, ya Allah kami, tolonglah kami umat-Mu, tolonglah bangsa kami. Karuniakanlah hikmat, kekuatan, bahkan kuasa Allah menyertai, agar segala upaya penanganan pandemi COVID-19, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah
dan semua pihak diberkati di dalam nama Tuhan, khususnya di Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Tuhan berkatilah Bapak Wali Kota dan semua jajaran. Berkatilah mereka yang berada di garis depan penanganan pandemi COVID-19. Urapilah mereka ya Tuhan, supaya dalam kasih sayang Tuhan, segala upaya mereka dapat berjalan dengan lancar dan maksimal. Dan bagi mereka yang sementara dirawat, Tuhan tolonglah supaya mereka sembuh. Tolonglah kami sebagai masyarakat dunia di Indonesia, provinsi dan kota, supaya kami taat kepada protokol yang ada demi kesehatan bersama. Tanggung jawab yang harus kami jalankan, Tuhan tolong kami supaya kami laksanakan dengan ikhlas. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia, di Indonesia, khususnya Gereja Masihi Injili di Timor, dalam kehidupan pelayanan, terlebih dalam ikut serta dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah gereja-Mu supaya kami dapat bersikap yang tepat bagi dukungan kami untuk kesejahteraan masyarakat dunia. Bapa di surga, berkatilah seluruh pelayanan yang terjadi di lingkup Majelis Sinode, Majelis Klasis Kota Kupang, khususnya Majelis Jemaat Immanuel Oepura. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami dalam seluruh pergumulan Jemaat Immanuel Oepura, bersama dengan panitia pembangunan, para tukang yang sedang bekerja diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami yang ada saat ini, Tuhan berkati kami masing-masing, supaya menghargai kehadiran Roh Kudus yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kami, supaya kami pergi, kami hadir di tengah-tengah dunia ini, bekerja dengan melayani, karena kami sangat mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Demi nama Yesus Kristus, Juru Syafaat, kami datang pada Bapa di sorga. Amin. Saya jemput Bapak Ibu sekalian berdiri. Jemaat yang terkasih, kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Janganlah khawatir, percayalah kepada Allah Maha Kasih, yang adalah tempat perlindungan kita. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang berjanji tidak akan meninggalkan kita, sebab Ia menyertai kita dan diam di dalam kita. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal.
Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, Immanuel.